Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Semoga pagi hari ini kita dalam keadaan sehat, juga bersuka cita. Kita sudah melewati satu minggu, beraktivitas di pekerjaan kita dan keseharian kita. Itu semua bukan karena kuat kita, tapi karena Tuhan yang mampukan kita. Ya walaupun saat ini mungkin masih ada yang mengalami pergumulan, persoalan, atau sakit penyakit yang kita alami, semoga ini tidak menghalangi sukacita kita dalam menyembah Tuhan pagi hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan. Mari katakan, dalamnya kasih-Mu Bapa. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia Kau yang terindah, pulihkan
Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian di pagi hari ini. Walaupun saat ini kita ada di rumah masing-masing, kiranya kita tetap merasakan kasih dan kesetiaan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang sebentar kita akan terima dan dengar. Sebelumnya mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas kasih dan kesetiaan Tuhan yang sudah Tuhan beri pagi hari ini. Kiranya sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan. Dan demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan di masa kebangkitan Yesus yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayatnya yang ke-14 sampai dengan yang ke-18. Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayatnya yang ke-14 sampai dengan yang ke-18. Izinkan saya membacanya untuk kita sekalian pagi hari ini. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Saya ulangi, "Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka bahwa orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," yang artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Pagi hari ini kita telah membaca teks Injil Yohanes pasal 20 ayat 14 sampai dengan ayat 18 perihal mengenai kebangkitan Yesus. Di sini dapat dilihat bahwa arti kebangkitan rupanya tidak gampang diterima dan dipahami, karena tidak masuk akal bagi orang-orang zaman masa itu maupun masa kini.
Karena itu para murid Yesus pun belum juga memahami, termasuk orang-orang yang paling dekat dengan Yesus seperti Maria Magdalena. Namun kita dapat belajar pagi hari dari sikap Maria Magdalena. Ia sangat kehilangan. Ia sangat kehilangan. Sehingga berdiri dekat kubur Yesus dengan menangis. Dia sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Ia masuk dalam kubur itu. Dan kita lihat di sini. Karena kesetiaannya yang didasari kasih itu, ia melihat tanda kehadiran Tuhan, di mana malaikat-malaikatnya ada di dalam kubur itu. Dan tidak hanya sampai di situ saja, kemudian bahkan Tuhan Yesus sendiri berdiri di belakangnya. Namun ia tidak mengenali bahwa itu Yesus, karena menurut pikirannya memang tidak mungkin Yesus yang sudah terbaring mati kini berdiri di belakangnya. Ia menyangka orang itu adalah penunggu taman atau penjaga taman. Maria baru sadar ketika Yesus memanggil namanya. Pagi hari ini menjadi pertanyaan untuk kita. Bagaimana iman kita sendiri akan peristiwa kebangkitan Yesus? Apakah kita peduli untuk merenungkan makna kebangkitan Yesus bagi kita? Apakah kita peduli untuk merenungkan makna kebangkitan Yesus bagi kita? Seperti Maria Magdalena, kita memerlukan sapaan pribadi Yesus agar Dia yang bangkit sungguh kita alami dan kita rasakan kehadiran. Dan Yesus menjanjikan kehadirannya bagi orang-orang yang percaya kepadanya, yang sungguh-sungguh berharap kepadanya. Kepercayaan itu harus kita nyatakan dengan kasih dan kesetiaan kita kepada Yesus, yang menjadi tema firman Tuhan pagi ini. Seperti Maria Magdalena, sampai Tuhan Yesus bukan lagi sekedar berita, namun sungguh-sungguh hadir dan menyapanya secara pribadi. Buat kita pagi hari ini, biarlah sampai Tuhan Yesus bukan lagi sekedar berita, namun sungguh-sungguh hadir dan menyapa kita secara personal. Menarik melihat kehidupan Maria Magdalena yang merupakan saksi pertama dari peristiwa kebangkitan Yesus. Dia adalah seorang perempuan yang ditolong oleh Yesus ketika Yesus mengusir 7 roh jahat yang ada di dalam dirinya. Nama Magdalena kemungkinan besar menyatakan kalau dia berasal dari Magdala, kota di sebelah barat daya Laut Galilea. Setelah ia dibebaskan dari roh jahat, Maria Magdalena setia mengikuti Yesus dalam pelayanannya. Maria Magdalena juga merupakan salah satu saksi dari sebagian peristiwa yang terkait dengan penyaliban dan kematian Tuhan Yesus. Dia hadir di saat pengadilan Yesus. Dia mendengar Pontius Pilatus mengumumkan hukuman mati. Dia melihat langsung Yesus dipukuli dan dipermalukan oleh banyak orang. Dia tahu persis di mana Yesus dibaringkan di dalam kuburnya. Ia adalah salah satu perempuan yang berdiri dekat dengan Yesus selama penyaliban untuk memberikan penghiburan bagi Yesus. Selain itu, perlu kita ketahui juga di mana pada masa Maria Magdalena hidup adalah masa patriark, yaitu laki-laki yang menjalankan kewenangan otokratis selaku kepala keluarga, sehingga perempuan kurang dihargai atau menonjol, sehingga kesaksian perempuan juga dianggap lemah. Tetapi kita lihat di sini dan mendengar bahwa Yesus menghargai dan menghormati perempuan, bahkan perempuan sederhana seperti Maria Magdalena, dan menjadikannya sebagai saksi pertama dari kebangkitannya. Dari kesetiaan Maria Magdalena dalam mengikut dan melayani Tuhan Yesus, bahkan setia hingga penyaliban dan kematiannya, serta kerinduannya untuk bertemu mayat Yesus, memberi sebuah kehormatan sebagai saksi pertama dari kebangkitannya. Dan pada akhirnya Maria Magdalena dalam teks Injil Yohanes pasal 20 ayat 17 sampai dengan 18, dia melakukan perintah Tuhan untuk memberitakan kepada para murid dan menyatakan kehadirannya dengan berkata, "Aku telah melihat Tuhan." Untuk kita pagi hari ini,
dengan pertanyaan yang sama dari Tuhan Yesus kepada Maria Magdalena untuk kita renungkan. Siapakah yang engkau cari? Siapakah yang engkau cari? Siapakah yang engkau cari? Mari, milikilah kasih dan kesetiaan seperti Maria Magdalena yang lemah, menyatakan di dalam hidupnya bukan hanya ajarannya, namun kehadirannya dengan berkata, aku telah melihat Tuhan, aku telah melihat Tuhan. Jangan sampai kita tidak melihat kasih dan kesetiaan Tuhan di dalam menjalani hidup saat-saat sukar di masa pandemik seperti ini. Mari kita buka hati kita dan mencari Tuhan. Seperti Matius pasal 7 ayat 7 katakan, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Pagi hari ini, dengan firman Tuhan yang sangat singkat dan sederhana ini, kiranya kita dapat menemukan Yesus dan Tuhan Yesus menolong kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas kasih dan kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Engkau sungguh baik bagi kami. Jadikan kami anak-Mu ya Tuhan, di tengah-tengah dunia ini sendiri Tuhan. Berikan kami kepekaan untuk kami mendengar apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Dan biarlah kami terus berada di dalam jalan-jalan Tuhan. Tuhan, apabila di antara kami yang membutuhkan pertolongan-Mu, kehadiran-Mu di dalam kehidupan mereka, Tuhan, hamba berdoa pagi hari ini demi nama Yesus, kiranya Engkau menolong, Engkau nyatakan kehadiran-Mu dalam kehidupan mereka. Biar mereka dapat melihat kasih Yesus yang sesungguhnya dalam kehidupan mereka. Dan nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupan mereka. Bapak, kami juga berdoa pagi hari ini. Berdoa untuk bangsa dan negara kami yang membutuhkan pertolongan-Mu. Tuhan, bila Engkau memulihkan, memberikan kesehatan buat bangsa dan negara kami. Pakai Bapak Presiden bersama dengan seluruh staf pemerintahan yang ada dari mulai tertinggi sampai paling terendah sekalipun. Tuhan, berikan mereka hikmat, berikan mereka kekuatan, berikan perlindungan dan juga kesehatan bagi mereka ya Bapak. Kami juga berdoa pagi hari ini untuk para dokter dan tim medis yang ada. Tuhan, kiranya Engkau juga menolong mereka Tuhan. Sekali lagi, berikan perlindungan dan kasih-Mu dalam kehidupan mereka. Dan biarlah pertolongan Tuhan ada dalam kehidupan mereka ya Bapak. Kami juga berdoa untuk semua yang sudah melayani pagi hari ini. Biarlah juga Engkau Tuhan tambah-tambahkan talenta yang Tuhan sudah beri bagi mereka. Dan nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa buat seluruh jemaat Tuhan yang sudah mengikuti ibadah online pagi hari ini. Dimanapun mereka berada, di rumah mereka masing-masing, Tuhan pun hadir di rumah mereka. Dan mereka merasakan kasih dan kesetiaan Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih buat berkat Tuhan pagi hari ini. Dan sebelum kami berpisah untuk menutup pembelajaran firman Tuhan, ibadah online ini sendiri Tuhan, kami ingin menerima berkat daripada-Mu ya Tuhan. Untuk itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Firman-Nya berkata, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkannya wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai daripada hari ini sampai Maranatha. Yesus datang kedua kali menyebut kita di atas awan-awan. Yang sudah diberkati Tuhan, katakan sama-sama amin. Puji Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Berkat firman Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan buat kita dan kita dapat mengikuti seturut kehendak firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan dan perpuluhan dapat mentransfer ke rekening yang tertera di akhir segmen ini.
Terima kasih untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang tetap setia memberikan persembahan dan perpuluhan. Tuhan Yesus memberkati.